Boran sumur minyak bagian 7. Peralatan penanganan pipa. Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan mampu untuk mengenali peralatan penanganan pipa yang digunakan dalam operasi cabut masuk atau tripping dan pengeboran, dan menerangkan bagaimana peralatan tersebut digunakan, menceritakan prosedur cabut masuk atau tripping dengan Kelly dan sistem rotary table, menceritakan prosedur cabut masuk atau tripping dengan sistem top drive, mengenali penyusunan pipa otomatis dan sistem pemindahan pipa, dan menerangkan dasar-dasar operasinya. Para awak rig memerlukan peralatan penanganan pipa untuk beberapa alasan. Salah satu alasan adalah untuk membuat sambungan pipa untuk menambah sambungan pipa bila lubang semakin dalam. Alasan yang lainnya adalah untuk cabut masuk pipa atau tripping, yaitu mengeluarkan pipa dan memasukkannya kembali ke dalam lubang sehingga pekerja dapat mengganti mata bor, memasang perangkat bottom hole yang baru pada rangkaian pipa bor, atau melakukan tindakan yang lain yang memerlukan pencabutan rangkaian pipa bor dari lubang. Para pekerja dapat membuat sambungan-sambungan dengan menggunakan sistem Kelly dan rotary table atau satuan top drive. Penanganan pipa yaitu menjalankan pipa masuk dan keluar lubang, menghubungkan sambungan pipa-pipa menjadi satu dan memindahkannya ke sekitar lantai pengeboran, dan hal ini memerlukan banyak peralatan. Termasuk dalam peralatan ini adalah elevator, slip, tongs bertenaga, kunci Inggris berputar, catheads, pemutar Kelly, iron roughneck, red hole, mouse hole, dan pengerek bertenaga angin. Banyak dari peralatan ini dikendalikan dari konsol driller. Pemindahan pipa dari geladak ke lantai pengeboran mungkin juga memerlukan peralatan penanganan yang khusus. Ingat bahwa Kelly mengebor ke bawah. Karena itu, rig tidak dapat mengebor lebih dalam tanpa menambah batang sambungan pipa. Berikut ini adalah urutan untuk membuat sambungan dengan sistem Kelly dan rotary table. Driller mengangkat Kelly dengan sistem pengerek dan pekerja lantai memasang slips untuk menggantung rangkaian pipa bor di dalam lubang. Menggunakan kunci-kunci Inggris besar yang disebut tong, pekerja melonggarkan atau melepaskan Kelly dari rangkaian pipa bor. Mereka menguncikan satu set tong yang disebut tong pembantu di sekeliling pipa bor untuk mencegah pipanya berputar ketika mereka memberikan torsi breakout dengan tong yang kedua yang disebut tong utama atau lead tong. Driller mengaktifkan breakout cathead yang merupakan mesin derek otomatis pada drawworks. Breakout cathead menarik drilling line yang terikat pada tong utama dan mengendurkan sambungan. Dengan sambungan yang longgar, driller memutar keluar pipa bor dari Kelly, biasanya dengan memutar rotary table. Tong pembantu terkunci pada Kelly saver sub untuk menjaga Kelly agar tidak berputar ketika pipa berputar keluar.
Kemudian, pekerja memindahkan Kelly ke atas batang pipa yang baru yang ditempatkan di dalam mouse hole, yaitu bukaan kecil di lantai pengeboran yang memegang batang yang akan disambung. Mereka mencacak atau step Kelly ke batang sambungan yang baru. Lalu mereka mengunci tong pembantu di sekeliling bagian sambungan pipa dari batang pipa di dalam mouse hole. Tong pembantu menahan sambungan agar tidak ikut berputar ketika driller memutar Kelly ke sambungannya dengan menggunakan pemutar Kelly atau Kelly spinner. Pemutar Kelly adalah alat yang bertenaga angin atau hidrolik yang terpasang di atas dekat Kelly. Untuk memasang Kelly pada pipa bor sampai kekencangan terakhir, pekerja mengunci tong utama di sekeliling Kelly sambil menahan tong pembantu untuk memegang box dari sambungan pipa. Kemudian, driller mengaktifkan make-up cathead pada drawworks. Make-up cathead menarik rantai yang terikat pada tong utama dan mengencangkan Kelly pada bagian sambungan pipa bor. Driller dengan menggunakan sistem pengerek mengangkat Kelly dan batang sambungan pipa bor yang baru keluar dari mouse hole dan pekerja mengarahkannya ke batang pipa bor yang akan disambung yang tergantung pada rotary table. Pekerja mencacakkan batang sambungan yang baru ke dalam batang yang akan disambung dan tergantung pada apa langkah yang selanjutnya, driller lalu menjalankan pemutar Kelly untuk memutar sambungan yang baru. Begitu tersambung, pekerja mengunci tong pembantu dan tong utama di sekeliling bagian-bagian sambungan untuk membuat sambungan-sambungan tersebut mencapai ke kencangan yang terakhir. Setelah sambungan dikencangkan, driller mengangkat Kelly dan rangkaian pipa bor, para pekerja mengangkat slips, dan driller menurunkan Kelly untuk mempertemukan Kelly drive bushing dengan master bushing. Pengeboran kemudian dilanjutkan. Berikut ini adalah cara bagaimana membuat sambungan dengan menggunakan top drive. Setelah mengebor ke bawah satu stand, pekerja memasang slips. Driller menghentikan sirkulasi dan pekerja melepaskan pipa saver sub yang ada di bawah top drive dari pipa bor dengan menggunakan kunci Inggris torsi pada penangan atau tambahan pipa. Kemudian, driller menggunakan motor pengeboran dari top drive untuk melonggarkan sambungan. Driller mengambil top drive dan pekerja membuka elevator dari pipa bor supaya dapat melewati box dari sambungan pipa di dalam slips. Driller menaikkan perangkat top drive ke monkey board. Derrickman mengunci stand dari pipa bor rangkap 3 di dalam elevator. Elevator mengangkat stand dan pekerja lantai atau floor crew mencacakkan pin bagian bawah ke dalam box dari pipa bor di dalam rotary table. Menurunkan top drive untuk mencacakkan saver sub ke dalam box di bagian atas dari stand.
Dengan menggunakan motor pengebor dari top drive, driller memutar keduanya, yaitu sambungan atas dan sambungan bawah pada rotary table. Pekerja pembantu rotary menggunakan tong pembantu untuk menjaga sambungan agar tidak bergerak ketika pipa berputar. Akhirnya, driller memulai sirkulasi, pekerja menarik slips, dan pengeboran mulai lagi. Ini adalah para pekerja di rig dengan sistem Kelly, dan rotary table sedang mencabut pipa keluar dari lubang. Mereka adalah pekerja pembantu lantai rotary, derrickman, dan driller, yang sedang bekerja sama untuk mencabut rangkaian pipa bor dari lubang, mungkin untuk mengganti mata bor atau pekerjaan lain yang serupa. Pertama, pekerja menggantungkan rangkaian pipa bor di dalam lubang dengan slips. Kemudian, mereka melepaskan perangkat Kelly. Mereka mengayunkan perangkat ke atas bukaan atau lubang yang disebut rat hole atau lubang tikus besar, dan driller menurunkan perangkat tersebut ke dalam rat hole. Dengan perangkat Kelly di dalam rat hole, pekerja melepaskan swivel bail dari kaitan. Tindakan ini membebaskan elevator. Para pekerja mengunci elevator di sekeliling sambungan pipa yang tergantung pada bukaan rotary table. Driller dengan menggunakan sistem pengerek kemudian mengangkat pipa dari permukaan lubang. Biasanya, driller mengangkat pipa sampai sambungan yang ketiga melewati permukaan lubang rotary table. Pekerja lantai atau floor hand kemudian memasang slips di sekeliling bagian atas dari sambungan yang keempat. Dengan menggunakan tong dan kunci Inggris putar, pekerja melepaskan stand 3 batang dari rangkaian pipa bor dan menyandarkannya kembali di menara. Sementara itu, di atas menara, derrickman menangani ujung bagian atas dari stand 3 batang. Dia meletakkan ujung bagian atas dari stand ke fingerboard, di mana ada sederetan proyeksi-proyeksi dekat dengan tempat kerjanya derrickman yang disebut monkey board. Driller, pekerja-pekerja rotary, dan derrickman mengulang proses ini sampai seluruh rangkaian pipa bor tercabut dari lubang. Di sini, pekerja memasukkan kembali pipa ke dalam lubang. Pekerja lantai, derrickman, dan driller bekerja sama untuk memasukkan kembali rangkaian pipa bor ke dalam lubang. Cara memasukkan kembali ke dasarnya adalah kebalikan dari cara mencabut keluar. Driller mengirim elevator ke atas ke monkey board, di mana derrickman mengunci elevator di sekeliling bagian atas stand. Kemudian, driller mengangkat sedikit stand dan pekerja rotary mengarahkan bagian bawah ke rangkaian yang tergantung pada bukaan dalam rotary table. Mereka mencacakkan stand menggunakan kunci Inggris pemutar untuk memutar stand dan membuat kekencangan terakhir dengan tong. Pekerja mengulang proses ini sampai semua rangkaian masuk kembali ke dalam lubang.
Selama operasi cabut masuk dengan top drive, para pekerja menggunakan banyak elevator berpenggerak, seperti halnya mereka menggunakan elevator biasa sewaktu operasi cabut masuk menggunakan rig dengan sistem galley dan rotary table. Dengan top drive, trailer dapat menaruh link dan elevator pada posisi dekat ke derrickman pada monkey board. Trailer menggerakkan link dan elevator dengan mengaktifkan mekanisme link tilt dan dengan pengendalian jarak jauh pada top drive. Dengan menggerakkan link dan elevator, ini memudahkan derrickman untuk mengunci dan membuka elevator di sekeliling sambungan pipa bagian ujung atas stand dari pipa bor. Pekerja pengeboran juga dapat menempatkan elevator ke segala arah dengan melepaskan kunci Inggris pemutar dan memutar perangkat pemegang pipa. Karena kemampuannya untuk menempatkan perangkat pemegang pipa ke segala arah, ini memungkinkan derrickman dan pekerja rotary menempatkan elevator di posisi manapun yang mereka butuhkan untuk mengunci atau latch. Mereka berpegang erat di sekeliling sambungan pipa bagian atas dengan wedge duduk pada taper dari bukaan pada rotary table. Slips mempunyai sisipan-sisipan dengan permukaan yang bergerigi tajam atau disebut dies. Sisipan-sisipan ini memegang erat keliling pipa bagian luar dari pipa yang tergantung. Untuk memasang slips, para pekerja menempatkannya di sekeliling pipa. Kemudian, trailer dengan perlahan-lahan menurunkan pipa sampai slips menahan beban. Sisipan-sisipan yang bergerigi tajam atau dies di dalam slips itu dengan erat memegang pipa. Untuk melepaskan slips, para pekerja menggenggam pegangan-pegangan slips. Dan ketika driller mencabut pipa, mereka mengangkatnya dari bukaan rotary table dan meletakkannya ke samping. Ketika menggunakan drill collars dan pipa-pipa yang lain yang tidak mempunyai kaitan elevator, para pekerja memasang kelem pengaman di atas slip untuk drill collar. Jika elemen-elemen pemegang pada slip untuk drill collar gagal, drill collar akan meluncur ke bawah. Sebelum collars dapat meluncur keluar sama sekali dari slips, kelem pengaman akan menahan collars pada bagian atas dari slips. Para pekerja menggunakan beberapa jenis slips dan spiders. Spider, seperti slips, menggantungkan pipa di dalam lubang. Tetapi spiders tidak dipasang masuk di dalam bukaan rotary table, melainkan mereka terletak di atasnya. Spiders digunakan sebagai pengganti dari slips bila ukuran bushing dari rotary table tidak cocok dengan pipa-pipa yang digunakan. Di sini, Anda dapat melihat slip rotary untuk pipa bor, slip untuk drill collar, slip untuk pipa bor dengan tenaga pegas berbentuk coil, spider untuk tubing dengan tenaga angin,
dan spider untuk selubung dengan tenaga angin berdaya 750 ton. Para pekerja menggunakan masing-masing alat tersebut untuk memegang pipa bor, drill collars, selubung, atau tubing. Power slips digerakkan oleh pegas kelas berat berbentuk coil yang berkekuatan tinggi atau oleh udara. Sebagai ganti cara manual dalam pemasangan slips berkekuatan angin di dalam master bushing, para pekerja atau driller mengoperasikannya dengan pengendalian jarak jauh. Para pekerja mengunci elevator di sekeliling atas sambungan-sambungan pipa di dalam rangkaian pipa bor. Pipa, masuk dan keluar lubang. Pada rig dengan penggerak rotary table, para pekerja menyangkutkan elevator ke hook dengan menggunakan sepasang besi baja berbentuk batang dengan tempaan berkualitas tinggi yang disebut links atau bales. Satu dari ujung links tepat berkait dengan kupingan link pada hook. Lengan pengunci link menjamin link terkunci ke dalam kupingan. Para pekerja kemudian mengaitkan elevator ke ujung yang lain dari links. Kebanyakan elevator mempunyai engsel. Para pekerja membuka dan menutup engselnya dengan mengoperasikan kunci dengan kedua pegangan pada setiap sisi. Runcingan ini cocok dengan keruncingan peralatan sambungan dari batang bor. Apabila terkunci dengan benar, sisi runcing peralatan sambungan duduk atau akan tepat kena pada sisi runcing elevator dan menghasilkan pegangan yang erat dan kuat tanpa merusak pipa bor. Pada bagian-bagian dari rangkaian pipa bor yang tidak mempunyai kaitan elevator, para pekerja memasang sub pengangkat pada ujung batang sambungan. Sebagai contoh, drill collar ini tidak mempunyai kaitan elevator. Hal ini menjadikannya licin. Karena itu, pekerja membuat sub pengangkat. Mereka menguncikan elevator ke bagian runcing dari sub pengangkat untuk menaikkan atau menurunkan drill collars ke dalam dan keluar lubang. Pada top drive, link yang memegang elevator mempunyai mekanisme kemiringan atau tilt yang digerakkan udara atau pneumatik. Driller mengaktifkan mekanisme kemiringan ketika pipa sedang dicabut dari lubang. Apabila bagian atas dari rangkaian pipa bor mencapai posisi derrickman pada monkey board, driller dapat memiringkan bagian atas dari stand pipa ke arah derrickman. Kemudian, derrickman dapat membuka elevator dan menyandarkan stand pada fingerboard. Fingerboard adalah rak yang menyokong bagian atas dari stand pipa yang disusun di menara atau derrick. Pertanyaan pendek. Sekarang waktunya untuk pertanyaan singkat. Yang mana dari pipa-pipa ini yang membutuhkan kelem pengaman? Klik pada jawaban yang tepat, kemudian tekan tombol accept. Tunjukkan sebuah drill collar dan pipa bor. Bagus. Tong adalah kunci Inggris yang besar yang digunakan oleh para pekerja untuk memasang dan melepaskan pipa.
Pekerja menggunakan 2 set tong untuk memasang dan melepaskan pipa. Salah satu setnya adalah tong utama. Tong utama memberi torsi untuk mengencangkan atau mengendurkan sambungan. Set yang lain adalah tong pembantu. Tong pembantu mencegah sambungan bawah pipa agar tidak berputar sewaktu tong utama memberi torsi kepada sambungan atas. Apakah torsi itu? Torsi adalah tenaga puntir. Di sini, tenaga diterapkan pada garis lurus. Kekuatan yang diterapkan pada garis lurus itu adalah bukan torsi. Torsi adalah tenaga yang diterapkan pada puntiran atau gerakan memuntir. Ini adalah pandangan atas dari lengan tong. Kita dapat menghitung torsi atau tenaga puntiran yang diberikan oleh lengan tong pada pipa dengan mengalihkan panjang dari lengan tong dengan besarnya tenaga tarik yang diberikan dalam pon atau kilogram. Dalam hal ini, panjang lengan tong adalah 4,2 kaki atau 1,3 meter. Dan daya tarik yang diberikan padanya adalah 2000 pon atau 900 kilogram. Klik pada lengan tong untuk memutarnya. Dengan panjang dari lengan yang diberikan dan besarnya tenaga tarik, tong memberi 8.400 kaki pon atau 1.170 kg meter atau 4,2 kali 2.000 yaitu 8.400 dan 1,3 kali 900 yaitu 1.170 torsi kepada pipa. Untuk menaikkan torsi, Anda dapat memperbesar pon atau kilogram dari tenaga tarik atau Anda dapat memberi jumlah daya tarik yang sama tetapi dengan menggunakan tong yang berlengan lebih panjang. Sebagai contoh, di sini panjang lengan tong adalah 5 kaki atau 1,5 meter. Tenaga tariknya adalah sama dengan 2000 pon atau 900 kilogram. Klik pada lengan tong untuk melihat berapa banyak torsi yang diberikan oleh tong dengan lengan yang lebih panjang. Ini adalah 10.000 kaki pon atau 1.350 kg meter torsi dengan 5 kaki atau 1,5 meter lengan tong, yaitu 5 kali 2.000 sama dengan 10.000 dan 1,5 kali 900 sama dengan 1.350. Jadi, dengan menambahkan panjang lengan tong atau tenaga tarik akan menaikkan torsi. Para pekerja menggunakan tong bersama dengan catheads yang khusus atau perangkat derek pada drawworks. Ketika merangkai pipa bor, driller mengaktifkan make-up cathead pada drawworks. Cathead memegang tali penarik tong, dalam hal ini adalah rantai, dan memunculkan tarikan yang kuat pada lengan tong. Tarikan ini menyebabkan tong utama memberikan torsi pada sambungan untuk menjadikannya kencang. Ketika melepaskan pipa, para pekerja menggunakan breakout pada drawworks. Breakout cathead memegang tali penarik tong dan memberikan tenaga yang kuat pada lengan tong. Tenaga ini melepaskan sambungan pipa.
D3. Cathead Hydraulic. Ini adalah cathead hydraulic. Ini adalah alat pembantu torsi. Alat ini membantu para pekerja melepaskan dan memasang drill collars yang sangat besar. Collar yang sangat besar memerlukan banyak torsi pemasangan. Begitu banyak kenyataannya sehingga tenaga tarik dari cathead breakout mungkin tidak cukup kuat. Jalan keluar adalah dengan menggunakan cathead hidrolik dengan tong dari rig. Termasuk dalam cathead hidrolik adalah rumah silinder hidrolik dan perangkat kawat. Cathead hidrolik dikendalikan driller dari jarak jauh, yaitu dari posisinya pada lantai pengeboran. Alat ini menghasilkan tenaga penarik tong yang aman, berkekuatan besar, dan kokoh, yang digunakan untuk membuka sambungan-sambungan dengan torsi yang besar. Para pekerja menggunakannya untuk menyambung kopling dari selubung dan tubing. Tong bertenaga memungkinkan penyambungan dan pelepasan dari sambungan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan seragam. Torsi penyambungan dapat diset atau diatur sebelumnya dengan cara mengatur tekanan dengan katup relief yang terpasang. Sebagai rangkaian dari tong yang biasa adalah kunci Inggris pemutar atau pemutar pipa. Para pekerja menggunakan kunci Inggris pemutar untuk memutar ikat atau spin up atau memutar lepas atau spin out sambungan-sambungan pipa. D5B. Sebagai contoh, begitu sambungan dilumasi dan dimasukkan, mereka memasang kunci Inggris putar pada sambungan bagian atas dan mengaktifkan kuncinya. Roda-roda putar mempertemukan pipa-pipa dan memutar dengan cepat sampai bahu pipa bertemu dengan bahu pipa yang lain. Kemudian, pekerja mengunci tong biasa untuk membuat sambungan sampai ke kekencangan terakhir. Untuk memutar ikat atau memutar lepas Kelly, kebanyakan rig mempunyai alat pemutar Kelly. Pemutar Kelly dioperasikan secara hidrolik atau pneumatik. Saat driller mengaktifkannya, pemutar Kelly dengan cepat memutar ikat atau memutar lepas Kelly dari batang sambungan pipa bor. Para pekerja memasangnya pada Kelly di bawah swivel. Beberapa rig mempunyai peralatan penanganan pipa vertikal seperti ini. Pabrik pembuatnya menamakan ini iron roughneck. Alat ini mengkombinasi tong utama dan tong pembantu menjadi satu paket. Tong yang terpasang adalah bertenaga hidrolik, dilengkapi dengan kunci-kunci Inggris torsi. Mereka mengizinkan pekerja untuk memasang dan melepaskan sambungan-sambungan tanpa menggunakan catheads pada drawworks. Iron roughneck terpasang pada lantai pengeboran dan tergulung di tempatnya yang berjalur. Ini mengurangi tenaga kerja yang diperlukan dalam memasang dan melepaskan pipa. Meskipun begitu, para pekerja harus memeliharanya dengan hati-hati
untuk memastikan pengoperasian yang benar. I. Perpindahan pipa. I0. Sistem penataan pipa. Beberapa rig yang bekerja di lautan-lautan berombak besar atau lingkungan-lingkungan yang kasar menggunakan sistem penataan pipa otomatis. Pemilik rig menyusun sistem penataan pipa dari lantai rig ke menara. Alat ini menata stand pipa pada fingerboard dari menara. Operator mengontrol penata pipa dari stasiun yang jauh dan mengamati pengoperasiannya melalui kamera yang terletak tepat di atas fingerboard. Sistem penataan pipa bekerja sama dengan iron roughneck. Jenis lain dari sistem penataan pipa yang ditemukan pada drillship adalah dengan cara menata stand pipa bor pada rak horizontal di luar menara atau derrick. Para pekerja meletakkan perangkat Kelly di dalam rat hole atau lubang tikus besar apabila mereka telah siap untuk operasi cabut masuk atau tripping. Rat hole atau lubang tikus besar itu terbuat dari pipa bergaris tengah lebar yang memanjang dari lantai pengeboran ke bawah. Rat hole atau lubang tikus besar juga menonjol keluar di atas lantai pengeboran untuk memudahkan pengaksesannya. Mouse hole adalah panjang dari pipa berdiameter lebar yang memanjang dari lantai pengeboran ke bawah. Pekerja menempatkan batang sambungan pipa bor di dalam mouse hole atau lubang tikus kecil sebagai persiapan untuk menambahkannya pada rangkaian pipa bor. Geser setiap label ke lokasi yang para pekerja menggunakan pengerek dengan tenaga udara atau pneumatik untuk memindahkan pipa dan peralatan rig yang lainnya di seputar lantai pengeboran. Pengerek dengan tenaga udara adalah kerekan yang digerakkan oleh tenaga udara atau pneumatik yang dilengkapi dengan gulungan tali kawat. Ketika pekerja mengaktifkan alat pengerek, pengerek tersebut menggulung tali kawat untuk mengangkat sebuah peralatan. Alat pengangkat itu juga mempunyai pengarah tali kawat yang dipakai pekerja untuk mencegah tidak ratanya tali tergulung pada gulungan. Biasanya, rig mempunyai beberapa alat pengerek dengan tenaga udara yang ditempatkan di sekitar lantai pengeboran. Sistem pemindah pipa E4. Beberapa rig menggunakan sistem pemindah pipa otomatis untuk mengangkat dan meletakkan peralatan bentuk pipa. Sistem pemindah pipa juga mengangkat peralatan bentuk pipa ke atas dek pipa. Sistem pengangkat dan peletak otomatis atau Pick Up and Lay Down System atau PLS mengerek peralatan bentuk pipa dari pintu posisi V ke posisi vertikal. PLS terdiri dari perangkat rel pemandu, lengan elevator hidrolik dengan slew atau teleskop, carriage, kerekan, sistem ini dapat mengangkat dan meletakkan pipa bor, drill collars atau sambungan-sambungan selubung yang beratnya mencapai 7.000 pon atau lebih dari 3.000 kg dan garis tengahnya sampai 20 inci atau 500 mm.
Mesin pipa dek atau PDM mempunyai lengan dengan mekanisme yang dikontrol secara hidrolik. Lengan ini memindahkan peralatan bentuk pipa di antara rak pipa di dek dan lantai pengeboran. PDM mengangkat peralatan bentuk pipa dari rak pipa, memindahkannya dengan tegak lurus terhadap rel di lantai, kemudian menurunkan peralatan bentuk pipa ke conveyor. Conveyor membawa pipa ke atas pintu V. Di sana, PLS mengangkat peralatan bentuk pipa dan memindahkannya ke elevator untuk dikerek. Sistem-sistem pemindah pipa digunakan pada rig jackups, semi-submersible, anjungan, dan darat. Trailer mengontrol pengeboran. Konsol yang biasanya terletak pada lantai pengeboran di ruangan terbuka sebelah drawworks, atau pada beberapa rig jenis terbaru di dalam ruangan kontrol di atas lantai. 1 meteran penting pada panel instrumen adalah penunjuk berat. Alat itu memberitahukan driller berat pada mata bor dan beban hook. Beban hook adalah berat yang tergantung dari traveling block dan hook. Berat pada mata bor atau weight on bit atau WOB adalah bagian dari berat perangkat lubang bawah yang bergaya pada mata bor. Beberapa meteran menunjukkan tekanan pompa dari driller, laju pompa, kecepatan mesin putar, torsi mesin putar, dan torsi dari tali tong. Panel kontrol untuk driller mengizinkan driller untuk mengoperasikan peralatan pemutar, pengerek, dan pompa lumpur di rig. Quiz.